Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dalam Ceria Bimbel ASN dan hari ini kita akan pahami bersama mengenai TWK CPNS. 90% peserta CPNS salah di nomor 3. Apakah Anda termasuk di dalamnya? Jadi teman-teman, di dalam video ini kita akan membahas 5 soal TWK yang sering muncul dan sering menjebak dalam ujian CPNS. Teman-teman perlu Anda pahami bahwa dalam TWK itu terdapat beberapa submateri penting yang sering diujikan, yaitu nasionalisme, bela negara, integritas, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Kelima materi ini tidak hanya menguji hafalan, tetapi juga kemampuan Anda dalam memahami nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, jangan hanya menebak jawaban, tetapi pahami maknanya. Sekarang, mari kita mulai dari soal pertama. Soal pertama tentang nasionalisme. Indonesia menghadapi tekanan dari beberapa negara maju terkait kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Meskipun berpotensi menimbulkan sanksi dagang, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan tersebut dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Kebijakan tersebut paling tepat dimaknai sebagai A. Strategi diplomasi ekonomi untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di forum global. B. Upaya meningkatkan daya saing industri nasional melalui proteksi pasar domestik. C. Manifestasi kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya strategis demi kepentingan nasional. D. Respon politik terhadap dominasi negara maju dalam perdagangan internasional. Atau E. Bentuk resistensi terhadap arus global ekonomi. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi benar sekali jawaban yang tepat adalah C, manifestasi kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya strategis demi kepentingan nasional. Jadi teman-teman, jawaban C ini benar karena menunjukkan kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alam untuk kepentingan nasional yang merupakan inti nasionalisme ekonomi. Jadi pilihan lain kurang tepat karena lebih menekankan aspek diplomasi, proteksi pasar, atau reaksi politik, bukan substansi kedaulatan negara. Nah, teman-teman, yang wajib Anda pahami adalah di sini kan ada kepentingan nasional. Jadi untuk lebih memahami, kita akan bedah apa sih kepentingan nasional itu. Nah, kepentingan nasional merupakan tujuan, kebutuhan, dan hal-hal pokok yang harus dijaga serta diwujudkan oleh negara demi keberlangsungan keamanan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa. Jadi teman-teman, secara sederhana, kepentingan nasional di sini berarti segala sesuatu yang dianggap penting bagi negara dan rakyatnya. Jadi contohnya meliputi menjaga kedaulatan negara, melindungi wilayah dan sumber daya alam, kemudian mewujudkan kesejahteraan rakyat, menjaga persatuan dan stabilitas nasional, meningkatkan kemajuan ekonomi, pendidikan, dan pertahanan. Nah, teman-teman, dalam konteks soal tadi, kepentingan nasional berarti negara lebih mengutamakan manfaat bagi bangsa Indonesia. Jadi misalnya agar sumber daya alam tidak hanya dijual mentah tetapi diolah di dalam negeri supaya memberi nilai tambah, lapangan kerja, dan keuntungan bagi rakyat. Nah, ini kita bisa lihat tadi ya. Jadi dalam soal itu adanya tekanan karena kebijakan hilirisasi sumber daya alam seperti itu. Nah, ternyata kebijakan ini untuk kepentingan nasional yang pada muaranya untuk menjadi atau agar menjadi sumber daya alam ini tidak hanya dijual mentah ya, tetapi diolah di dalam negeri supaya memberi nilai tambah, lapangan kerja, dan keuntungan bagi rakyat. Oke teman-teman, tetap semangat, kita ke contoh soal selanjutnya. Nah, soal kedua ini mengenai integritas. Seorang ASN menemukan adanya ketidaksesuaian dalam laporan keuangan unit kerjanya. Meskipun tidak diminta secara langsung, ia tetap melaporkan temuan tersebut melalui mekanisme resmi, walaupun berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan kerja. Berdasarkan ilustrasi tersebut, nilai utama integritas yang ditunjukkan adalah A. Menjaga stabilitas hubungan kerja dalam organisasi. B. Mengutamakan kepatuhan terhadap prosedur administratif.
C. Menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. D. Menjunjung kejujuran dan tanggung jawab moral dalam pelaksanaan tugas. Atau E. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Oke teman-teman, silahkan latihan soal dengan menjawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman benar sekali. Jadi jawaban yang tepat adalah D, menjunjung kejujuran dan tanggung jawab moral dalam pelaksanaan tugas. Nah, teman-teman, jawaban D ini benar karena integritas dalam soal ini tampak pada kejujuran dan tanggung jawab moral untuk melaporkan ketidaksesuaian meskipun dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, teman-teman, apa sih pengertian dari integritas itu sendiri? Jadi, nilai integritas adalah nilai yang menunjukkan kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan pada prinsip yang benar. Nah, secara sederhana, integritas berarti tetap berbuat benar meskipun tidak diawasi, tidak diperintah, atau sedang berada dalam tekanan. Jadi nilai integritas meliputi kejujuran, tanggung jawab, konsistensi, komitmen pada kebenaran, ketaatan pada aturan dan etika, serta menolak penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Nah, nilai integritas berarti menjalankan tugas secara benar, bersih, dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan prinsip demi kepentingan pribadi, kelompok, atau tekanan jabatan. Nah, intinya teman-teman, integritas adalah keteguhan memegang nilai kebenaran dalam tindakan nyata. Jadi teman-teman ketika mendapat soal integritas, nilai-nilai inilah yang wajib Anda pahami sehingga apapun soal dan bagaimanapun dikemas dalam soal HOTS, Anda sudah bisa menjawab dengan tepat. Seperti itu. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Nah, soal ketiga ini adalah bela negara. Seorang ASN menemukan penyebaran informasi palsu di media sosial yang berpotensi memicu konflik horizontal dan mengganggu persatuan masyarakat. Menyadari dampaknya terhadap stabilitas nasional, ia melakukan edukasi literasi digital kepada masyarakat serta melaporkan akun penyebar hoaks kepada pihak berwenang. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, tindakan ASN tersebut paling tepat dimaknai sebagai A. Upaya menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah di ruang digital. B. Bentuk tanggung jawab individu dalam menciptakan ketertiban informasi masyarakat. C. Wujud partisipasi aktif warga negara dalam menjaga ketahanan nasional dari ancaman non-militer. D. Strategi komunikasi sosial untuk mengendalikan persebaran informasi di masyarakat. Atau E. Perwujudan profesionalitas ASN dalam merespon dinamika perkembangan teknologi informasi. Oke teman-teman, silahkan. Benar sekali, jadi jawaban C, jawaban yang benar karena tindakan ASN tersebut merupakan bentuk bela negara dalam menghadapi ancaman non-militer, yaitu hoax yang dapat merusak persatuan masyarakat dan mengganggu ketahanan nasional. Nah, teman-teman, pilihan lain itu kurang tepat karena lebih menekankan aspek teknis seperti citra pemerintah, ketertiban informasi, komunikasi sosial, atau profesionalitas ASN, bukan inti bela negara. Nah, teman-teman, apa saja sih bentuk bela negara itu sendiri? Nah, ketika teman-teman mendapatkan contoh soal atau soal CPNS tentang bela negara, yang wajib Anda pahami atau hal dasar yang wajib Anda pahami adalah bentuk bela negara merupakan segala upaya warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa, baik secara fisik maupun non-fisik. Jadi teman-teman, secara umum bentuk bela negara itu dibagi menjadi bela negara fisik dan bela negara non-fisik. Apa saja itu? Nah, bela negara fisik dilakukan dengan kekuatan fisik untuk menghadapi ancaman nyata militer, seperti ikut dalam pertahanan negara atau yang biasa menjadi tupoksi dari Bapak TNI. Kemudian mengikuti pelatihan militer, berperang jika negara diserang. Nah, bela negara non-fisik dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa senjata, seperti A atau nomor 1, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian taat hukum dan peraturan.
Yang ketiga, berpartisipasi dalam pembangunan. Yang keempat, meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan dan profesionalitas. Yang kelima, melawan hoax, radikalisme, dan ancaman sosial. Yang keenam, menggunakan produk dalam negeri. Yang ketujuh, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Jadi teman-teman, sesuai dengan pengalaman saya, biasanya bela negara non fisik inilah yang dijadikan contoh soal. Apakah kalau yang sebelumnya ini pada soal nomor 3 yang dijadikan soal adalah tentang hoax ya. Nah, berarti poin 5. Nah, biasanya contoh soal lain itu bisa dalam menggunakan produk dalam negeri atau bisa juga dalam lingkup 1 sampai 7 ini. Jadi teman-teman yang wajib Anda pahami adalah bagaimana kemudian mampu membedakan bentuk bela negara fisik dan bela negara non fisik. Teman-teman pasti bisa dan insya Allah sukses menjalani tes CPNS ini. Oke, teman-teman tetap subscribe, like, share, dan komen. Bantu channel ini untuk terus memberikan edukasi CPNS. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal pilar negara, yang mana teman-teman tadi kita telah membahas soal nasionalisme, integritas, bela negara, dan pada soal nomor 4 ini kita akan bahas pilar negara. Nah, contoh soalnya, pemerintah menetapkan kebijakan subsidi bagi kelompok masyarakat rentan agar akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan tetap terjamin secara lebih merata. Nah, kebijakan tersebut menunjukkan peran negara dalam memastikan kelompok yang kurang beruntung tetap memperoleh hak-hak dasarnya. Kebijakan tersebut paling tepat dimaknai sebagai A. Strategi pembangunan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, B. Perwujudan prinsip keadilan distributif dalam kehidupan bernegara, C. Bentuk campur tangan negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, D. Upaya mempercepat pemerataan hasil pembangunan nasional, atau E. Kebijakan ekonomi untuk menjaga kemampuan konsumsi masyarakat. Nah, teman-teman silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Benar sekali, jawaban yang tepat adalah B, karena kebijakan subsidi kepada kelompok masyarakat rentan mencerminkan keadilan distributif, yaitu upaya negara mendistribusikan dukungan dan sumber daya secara proporsional agar kelompok yang lemah tetap memperoleh akses yang adil terhadap hak dasar. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan keadilan distributif dan apa saja yang dimaksud dengan pilar negara? Jadi, teman-teman, pilar negara adalah dasar utama yang menjadi penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam konteks TWK, pilar negara Indonesia itu terdiri dari 4 pilar kebangsaan, yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar negara. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai bentuk negara Indonesia yang utuh dan tidak terbagi-bagi. Dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang menegaskan persatuan dalam keberagaman. Nah, teman-teman, jadi ketika Anda mendapatkan soal pilar negara, maka 4 pilar kebangsaan inilah yang wajib Anda pahami. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Nah, contoh soal terakhir adalah bahasa Indonesia. Karena teman-teman dalam subtes yang kita pahami bersama, itu kan ada 5 ya, nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Jadi soal inilah yang menjadi alat uji teman-teman dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK. Oke, teman-teman perhatikan paragraf berikut. Pemerintah terus mendorong peningkatan literasi digital di tengah masyarakat. Hal ini penting karena arus informasi yang sangat cepat sering kali tidak disertai dengan kemampuan menyaring kebenaran isi informasi tersebut. Akibatnya, masyarakat mudah terpengaruh oleh berita yang belum tentu benar. Oleh karena itu, literasi digital menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Nah, gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Arus informasi yang cepat dapat mempengaruhi masyarakat. B. Masyarakat mudah terpengaruh oleh berita yang belum tentu benar. C. Pemerintah berupaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi.
D. Literasi digital menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Atau E. Kemampuan menyaring informasi perlu ditanamkan sejak dini. Oke teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Nah, teman-teman benar sekali, jawaban yang tepat adalah D, karena paragraf tersebut secara umum membahas pentingnya literasi digital sebagai kebutuhan dalam kehidupan modern. Nah, kalimat lainnya berfungsi sebagai penjelas atau alasan yang mendukung gagasan utama tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, literasi digital menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Nah, di sini bisa kita lihat gagasan utamanya itu ada pada akhir kalimat. Oke, bagus sekali teman-teman, Anda menjawab dengan tepat dan benar. Sekarang kita pahami apa saja sih materi bahasa Indonesia itu. Jadi teman-teman, dalam TBK CPNS, bahasa Indonesia ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah. Jadi fokus pengujiannya meliputi pemahaman bacaan, gagasan utama atau ide pokok, kemudian kalimat efektif, kata baku dan tidak baku, kemudian ejaan bahasa Indonesia, konjungsi atau kata penghubung. Jadi teman-teman, dalam soal TWK itu peserta biasanya diminta untuk menentukan ide pokok atau kalimat utama, memilih kalimat yang paling efektif, kemudian mengidentifikasi kesalahan ejaan atau tanda baca, dan yang terakhir adalah menentukan penggunaan kata atau konjungsi yang tepat. Oke, teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur urusan tertentu, tetapi tetap dalam kerangka negara yang satu. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, makna yang paling tepat tentang NKRI adalah A. Daerah memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan sistem pemerintahannya sendiri. B. Kewenangan daerah berasal dari negara sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam bingkai kesatuan nasional. C. Hubungan pusat dan daerah bersifat setara karena masing-masing memiliki kekuasaan yang tidak saling bergantung. D. Otonomi daerah menunjukkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah federal secara administratif. Atau E. Pemerintah pusat hanya berperan sebagai koordinator dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam kolom komentar. Semoga sukses. Nah teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya bersama Ceria Bimbel ASN, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Teman-teman mohon bantu channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video edukasi lainnya. Terima kasih.